侧门入城。顾千师兄，顾千师兄，你竟敢让我们从侧门入城，公报私仇，丢脸！好了，将今日之事编排成书，散布评评理。嘿嘿，这个我擅长。继则学宫，欢迎到汝。师出从即。既然你知道不够周到。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani weekend kalian ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas Donghua berjudul Wu Ying San Qiandao episode 49. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya teman-teman. Beberapa hari setelah kompetisi puncak wilayah Daozong dilaksanakan, hari ini Tetua Mo memimpin beberapa murid untuk turun gunung guna bisa pergi ke Akademi Jixia yang berada di kota warisan. Tentu saja Tetua Mo sudah merencanakan ini semua demi bisa mendapatkan cincin Tao yang dia tahu berada di tangan Ching Mo. Ya padahal mah itu cuma kebohongan dari Bang MC aja ya guys. Wudi dan Chen Changhe yang mengendari kereta kuda juga tidak sabar untuk sampai di kota warisan karena mereka paham kalau kota tersebut terkenal sangat makmur. Sementara itu di dalam kereta, Xuan Wei pamer kepada Ruo Sui dan juga Luo Qi kalau salah seorang penguasa di kota warisan adalah pamannya. Jadi jika mereka sudah sampai di kota warisan nanti, Xuan Wei bisa memastikan bahwa murid-murid wilayah Daozong akan bisa membeli semua barang yang diinginkan. Tetua Mo kemudian masuk ke dalam kereta sembari mengingatkan kalau wilayah Daozong punya status khusus di dalam kota warisan. Jadi dia meminta para murid sekte untuk tidak membuat kekacauan yang bisa membuat nama baik dari wilayah Daozong menjadi tercoreng. Di satu sisi Tetua Mo juga berkata asalkan semua muridnya mengikuti aturan, maka mereka juga akan berada langsung di bawah perlindungan wilayah Daozong jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mendengar ucapan dari Tetua Mo ini sontak membuat Su Wuzhou sadar kalau Tetua Mo sepertinya sedang memberikan kode bahwa dia boleh melakukan beberapa tindakan ketika berada di kota warisan. Dan tidak lupa Tetua Mo juga kembali mengungkit janji Su Wuzhou yaitu mengambil cincin Tao dari tangan Ching Mo ketika mereka sudah sampai di Akademi Jixia. Sambil berbisik, Bang MC meminta Tetua Mo untuk tidak perlu khawatir karena jika sudah bertemu dengan Ching Mo, dia pasti akan mengambil cincin Tao tersebut. Sampai di sini, akting dari Bang Wuzhou ini belum ketahuan ya sama Tetua Mo. Beberapa saat kemudian, kereta kuda murid-murid dari wilayah Daozong sudah sampai di depan gerbang kota warisan. Ada hal yang cukup nyeleneh di sini di mana masyarakat terlihat menertawakan kereta kuda yang digunakan oleh murid-murid dari wilayah Daozong karena kereta kudanya terlihat cukup jelek. Bahkan hal yang sama juga diperlihatkan oleh dua orang murid dari Akademi Jixia di mana mereka menertawakan kereta kuda milik wilayah Daozong serta menganggap kalau selama beberapa tahun ini wilayah Daozong sudah mengalami kemunduran. Salah seorang murid Akademi Jixia bernama Gu Qing kemudian mencoba untuk menyambut kedatangan murid-murid dari wilayah Daozong. Namun siapa yang menyangka kalau Gu Qing melarang rombongan wilayah Daozong untuk melewati pintu gerbang utama dan menyarankan agar rombongan melewati pintu samping yang biasa dipakai oleh rakyat biasa. 顾十九，幸会了！啊，各位止步！一步侧门入城，居然连走正门的资格都没有。
Sontak hal ini pun memancing kemarahan Xuan Wei dan juga Bang Wujo yang sedang berada di dalam kereta. Su Wujo kemudian meminta izin kepada Tetua Mo agar kiranya dia bisa memberikan pelajaran kepada dua orang murid Akademi Jixia yang sudah merendahkan wilayah Daozong mereka. Tetua Mo sendiri hanya diam sembari berpikir kalau wilayah Daozong dan Akademi Jixia punya hubungan yang cukup baik. Namun sepertinya dua orang murid akademi di hadapan mereka saat ini sedang ingin mencari masalah saja. Menyadari hal ini pun Tetua Mo akhirnya mengizinkan Su Wujo untuk mengambil tindakan selagi tindakan yang dilakukan oleh Bang MC nanti masih sesuai peraturan yang berlaku. Benar saja, dengan sangat cepat Su Wujo langsung nampol Guqing sembari berkata kalau dia sedang bersama dengan pemimpin Taosem dari wilayah Daozong. Bagaimana bisa diperlakukan seperti ini oleh murid-murid Akademi Jixia? Kehadiran Su Wujo ini tentu saja membuat Guqing kaget karena ya Su Wujo memang sering bersinggungan dengan akademi mereka. Dia juga sangat marah karena berani-beraninya Su Wujo menampol wajahnya di depan gerbang kota warisan. Sambil mengeluarkan pedangnya, Su Wujo berkata kalau dia akan mengajarkan Guqing apa artinya sebuah etika dan tindakan yang Guqing lakukan kepada wilayah Daozong sudah mempermalukan Akademi Jixia sendiri. Ketika Su Wujo kembali ingin memberi Guqing pelajaran, tiba-tiba saja datang penatua leluhur dari Akademi Jixia ke hadapan mereka semua sembari meminta maaf atas kelakuan kedua orang muridnya kepada Tetua Mo. Sontak pernyataan penatua leluhur membuat Guqing kaget karena sedari tadi dia tidak ada melihat kehadiran dari Tetua Mo atau pemimpin Taosem wilayah Daozong. Beberapa saat kemudian Tetua Mo keluar dari dalam kereta sembari berkata apakah Akademi Jixia sudah lupa cara menyambut tamu pada hari ini. Sontak hal ini pun membuat penatua leluhur langsung mempersilahkan rombongan wilayah Daozong untuk masuk melewati gerbang utama. Tapi di sini kelihatan kalau Bang MC memprotes cara yang dilakukan oleh penatua leluhur kepada rombongan wilayah Daozong mereka. Menurut Bang MC, Akademi Jixia adalah akademi terkenal dan bisa dibilang memiliki budi pekerti leluhur. Namun sayangnya pada hari ini ada dua orang murid yang mencoreng nama baik dari Akademi Jixia sendiri karena mereka berdua tidak punya etika sama sekali. Su Wujo, aku paham kamu dan Akademi Jixia mempunyai beberapa permasalahan, namun reputasi dari Akademi Jixia tidak bisa seenaknya kamu rendahkan seperti ini, ucap penatua leluhur kepada Bang MC. Su Wujo kembali berucap kalau dia datang baik-baik bersama dengan pemimpin Taosem yaitu Tetua Mo, tapi malah disambut tidak baik oleh dua orang murid akademi. Jadi kali ini tidak salah rasanya jika Su Wujo memprotes kalau Akademi Jixia tidak punya etika dengan memberi perlakuan tidak nyaman. Mendapat bacotan dari Bang MC kita ini sontak membuat penatua leluhur kemudian meminta maaf karena dua orang murid akademi sudah membuat kesalahan. Dia juga berkata harus dengan cara apa lagi bisa memperbaiki kesalahan yang tidak sengaja diperbuat tersebut. Aku datang ke sini dengan pemimpin Taosem, kenapa sambutan yang diberikan olehmu sangatlah sedikit, ucap Su Wujo kepada penatua leluhur. Sontak ucapan Su Wujo kembali membuat penatua leluhur meminta maaf kepada Tetua Mo serta beralasan kalau para petinggi akademi sedang sibuk jadi tidak bisa menyambut kedatangan Tetua Mo pada hari ini. Belum cukup sampai di situ saja, Su Wujo kembali meminta agar penatua leluhur melihatnya mempraktikkan cara menyambut tamu dengan baik dan benar agar mendapat penilaian yang cukup bagus dari wilayah Daozong.
Suan Wei pun kemudian menyambut umpan, di mana menurutnya penyambutan tersebut harus setidaknya membawa 10 orang pendongeng di sepanjang jalan ketika rombongan murid-murid wilayah Daozong memasuki kota warisan. Masyarakat yang melihat aksi Suwujo dan Suan Wei kelihatan mulai sadar kalau murid-murid dari wilayah Daozong memang seharusnya mendapat sambutan yang layak ketika datang ke kota warisan. Di saat yang sama, Tetua Mo hanya tertawa tipis-tipis karena murid-muridnya sudah melakukan apa yang dia harapkan. Dan pada akhirnya, penatua leluhur meminta maaf kepada Tetua Mo sembari memintanya untuk menunggu sebentar karena dia akan segera menyiapkan sambutan meriah. Penatua leluhur kemudian meminta Guqing untuk mengajak beberapa orang guna bisa memberi sambutan kepada murid-murid dari wilayah Daozong termasuk Tetua Mo. Meskipun pada awalnya Guqing sedikit menolak, namun dia juga tidak bisa menghindari perintah langsung dari penatua leluhur. Guqing, 通知邪空司礼。是，你以为这样就完了？ Di saat yang sama, Bang MC kita ini belum kehabisan akal untuk ngerjain Akademi Jisia. Dia kemudian meminta Suan Wei untuk melakukan sesuatu karena paham kalau paman dari Suan Wei mempunyai jabatan yang begitu penting di dalam kota warisan. Beberapa saat kemudian, 6 orang murid dari Akademi Jisia sudah membawa bendera guna bisa memberikan sambutan kepada Tetua Mo dan para murid-muridnya. Tanpa diduga di sini Bang MC kembali melakukan kegiatan di luar nurulnya, yaitu memprotes cara penyambutan yang dilakukan oleh Akademi Jisia. Menurut Suwujo, sambutan yang diberikan masih jauh dari kata layak dan sama sekali tidak meriah karena hanya mengandalkan beberapa murid saja di depan gerbang kota warisan. Sontak ucapan dari Bang MC ini membuat Guqing dan beberapa murid lainnya kesal, tidak terkecuali penatua leluhur yang benar-benar heran kenapa Suwujo bisa bergabung dengan wilayah Daozong dan malah mencari masalah ketika mereka memasuki kota warisan seperti ini. Wilayah Daozong adalah wilayah tertinggi di antara wilayah lainnya. Kami juga yang bertanggung jawab untuk mendidik semua sekte yang ada di dunia. Jadi hari ini aku akan mengajarkan kalian Akademi Jisia bagaimana cara beretika yang baik ketika menyambut tamu yang akan datang. Dengan menjentikan jarinya, tiba-tiba saja keluar kembang api yang begitu meriah dari arah kota, serta munculnya beberapa wanita yang menebarkan bunga di sepanjang jalan yang akan dilewati oleh murid-murid wilayah Daozong. Pertunjukan meriah yang dibuat untuk menyambut kedatangan Tetua Mo ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya teman-teman. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you tomorrow.